child! I'm giving you an order! Leave it be. Halo guys, selamat datang kembali di channel Rehat Sejenak. Di kesempatan kali ini, Rehat Sejenak akan menceritakan tentang petualangan bocah perempuan dalam perburuan monster lautan. Bagi penggemar film animasi petualangan, mungkin ini bisa jadi salah satu rekomendasi tontonan akhir pekan bersama keluarga. So, langsung aja pasang headset, rilekskan posisi badan, dan inilah dia The Sea Beast. Cerita dimulai dengan memperlihatkan seorang bocah laki-laki yang terombang-ambing di atas gulungan ombak lautan. Bocah itu mengapung dengan memanfaatkan reruntuhan kapal. Kapal yang dinaikinya hancur dan tenggelam karena serangan monster lautan. Berpindah di suatu panti asuhan, terlihat banyak anak-anak mengelilingi bocah perempuan yang sedang bercerita tentang kisah heroik para pemburu monster lautan. Bocah perempuan itu bernama Maisy. Tak lama kemudian datanglah penjaga panti untuk menyuruh semua anak-anak untuk tidur. Semua anak pun tidur kecuali Maisy. Ia memilih untuk kabur dari panti asuhan. Cerita berpindah di kapal pemburu monster lautan yang terkenal hebat. Kapal itu bernama Inevitable. Di sana, Jacob melihat monster lautan yang sedang menyerang kapal pemburu lain. Ia langsung memberitahu kapten kapal saat itu, yaitu Kapten Crow, untuk membantu. Kapten Crow yang awalnya tidak ingin membantu karena ia melihat Red Blaster. Jadi guys, Red Blaster adalah monster terkuat di lautan yang diburu oleh semua orang. Jacob dan Sarah memperingatkan Kapten Crow tentang perjanjian pemburu lautan yang menyatakan untuk saling membantu dan membunuh monster lautan. Red Blaster pun dilepaskan dan Kapten Crow memilih membantu sesama pemburu. Kapten Crow segera memerintahkan semua awak kapalnya untuk bersiap, sedangkan Jacob bertugas sebagai komandan penyerangan. Penyerangan terhadap monster lautan pun dimulai. It's below us. Jacob sempat tercebur di lautan. Kapten Crow langsung memerintah awak kapalnya untuk segera menolong Jacob. Jacob adalah salah satu orang favorit Kapten Crow. Sampailah pada saat Kapten Crow menemukan kesempatan yang baik untuk membunuh monster lautan. Kapten Crow berlari dan menancapkan ombak tepat pada jantung sang monster yang membuat monster itu sekarat. Kapten Crow juga memotong tanduk monster. Namun sebelum Kapten Crow berenang ke permukaan, monster tersebut menarik kaki Kapten Crow. Singkat cerita, Kapten Crow ditemukan dalam kondisi pingsan. Setelah pertempuran hebat itu, kapal rusak dan harus kembali ke pelabuhan untuk diperbaiki. Kapten Crow memutuskan untuk kembali. Pada perjalanan pulang, Kapten Crow memanggil Jacob. Kapten Crow ingin membicarakan nasib kapal Inevitable jika ia sudah mati. Kapten Crow menunjukkan kisah kejayaannya kepada Jacob. Setelah membunuh Red Blaster, ia ingin Jacob untuk meneruskan perjuangannya sebagai kapten kapal Inevitable. Kapten Crow sudah memiliki firasat sejak menemukan Jacob terdampar di lautan. Jadi guys, seperti di awal film, bocah yang terombang-ambing tersebut adalah Jacob dan diselamatkan oleh Kapten Crow. Kapten Crow kagum dengan semangat Jacob dalam setiap pertempuran dan sudah menganggapnya sebagai anak sendiri. Setibanya di pelabuhan terdekat, pemburu monster langsung disambut dengan meriah oleh warga lokal. Di sana mereka sangat dihormati karena telah menyelamatkan mereka dari serangan monster. Sampailah pada sebuah bar. Di sana, Maisy berkenalan dengan Jacob. Maisy sendiri adalah seorang yang menyukai sejarah dan menghormati para pemburu monster. Orang tua Maisy dulunya adalah pemburu monster. Pada kesempatan itu, Maisy menyampaikan ingin bergabung dan menjadi bagian dari pemburu monster. Jacob pun kaget dan menolak permintaannya. Maisy memaksa dan ingin berbicara dengan Kapten Crow. Karena Maisy ngeyel, Jacob pun membawa Maisy dan meminta bantuan kawannya untuk mengembalikan Maisy ke panti asuhan tempat tinggalnya. Hello? So, who's looking after you then? I'm Rosie? You go through Kingston? Right, let her... Keesokan harinya, Kapten Crow bersama awak kapalnya mengunjungi kerajaan. Bukannya mendapat pujian, namun ia malah dikritik karena membiarkan pergi Red Blaster dan memilih menolong kapal pemburu lain.
Kerajaan juga memperkenalkan kapal baru yang megah yang akan dipimpin oleh orang dari kerajaan untuk menghentikan Kapten Crow dan kawan-kawannya. Keadaan pun memanas sampai pada akhirnya Jacob mencoba menenangkan keduanya dengan cara mengadakan sayembara untuk menangkap Red Blaster antara pemburu dengan orang kerajaan. Pelayaran pun dimulai. Pada pelayaran ini Jacob ditunjuk sebagai pemimpin kapal. Di tengah perjalanan, terjadi kejadian aneh di dalam box. Ternyata Maisie menyusup ke dalam bob untuk mengikut berburu monster lautan. Jacob ingin menurunkan Maisie di pelabuhan terdekat, tapi Kapten Crow menyukai semangat Maisie dan memilih untuk menjaga bersama yang lainnya. Sarah memberikan pisau kepada Maisie untuk berjaga-jaga. Malam pun tiba, suasana yang awalnya tenang berubah mencekam. Terdengar suara Red Blaster yang membuat kapal bergetar. Kapten Crow segera memerintahkan semua awak kapal untuk bersiap dalam penyerangan. Dan penyerangan pun dimulai. Red Blaster terkenal dengan pusaran air yang dapat membuat kapal tenggelam. Jacob mengetahui kapal itu tidak akan kuat melawan kekuatan Red Blaster dan memberi saran Kapten Crow untuk memotong talinya dan meninggalkan Red Blaster. Kapten Crow menolaknya. Di saat Kapten Crow ingin menombak Red Blaster, Maisie memotong tali guna menyeimbangkan kapal agar tidak tenggelam. Setelah tali dipotong, kapal pun tidak stabil dan membuat Jacob dan Maisie tercebur ke dalam lautan. Kapten Crow marah besar kepada Maisie yang berani memotong tali tanpa perintahnya. Ia menodongkan pistol ke arahnya. Tak lama kemudian, Red Blaster muncul dan menelan Jacob dan Maisie secara hidup-hidup. Kapten Crow yang awalnya marah berubah menjadi cemas. Di sini terlihat kasih sayang Kapten Crow kepada Jacob meskipun sebelumnya ia marah besar. Meskipun sudah ditelan Red Blaster, Jacob dan Maisie belum mati. Mereka berdua mencari informasi di dalam tubuh Red Blaster. Sampailah pada suatu pulau terpencil. Red Blaster yang merasakan tombak Jacob di dalam hidungnya melemparkan Jacob ke pulau. Oh, bloody hell. Keadaan ini membuat Jacob dan Maisie mencari tempat tinggal sementara di dalam hutan. Pada malam itu, Maisie berpikiran jika manusia tidak mengganggu monster, maka semua akan damai. Akan tetapi, Jacob yang selama hidupnya berburu monster berpikiran lain. Terjadilah perdebatan sampai akhirnya Jacob memutuskan untuk mencari perbekalan. Kill us. Do I need to remind you that one of them things took your parents? And it you through me because you cut them lines. Di tempat lain, kapal Kapten Crow rusak parah. Air mulai mengenangi kapal. Saat asisten kapal yaitu Sarah menyarankan untuk kembali, Kapten Crow menolak dan meminta menuju Pulau Mukes. Jadi guys, Pulau Mukes terkenal dengan salah satu penyihirnya. Di pagi harinya, Maisie menemukan bayi monster yang dibawa oleh Jacob. Bayi monster itu takut dan kabur dari Maisie. Tapi Maisie mengejarnya dan memberikan makanan. Saat memberikan makanan, Maisie baru sadar jika ia berada di tengah-tengah telur monster. Jacob yang mengetahui langsung mendatanginya dan membawanya kembali. Namun saat mencoba kembali, ia tidak sengaja menginjak telur-telur monster itu dan membuatnya menetas. Bayi monster itu pun menganggap jika Jacob adalah induknya. Mereka berdua berlari menuju pantai. Tak lama kemudian, induk bayi monster pun mendatangi Jacob. Saat meninggalkan pulau dengan sekoci, Jacob dan Maisie diserang oleh monster kepiting. Tak lama kemudian datanglah Red Blaster untuk datang membantu. Perang antara Red Blaster dan juga monster kepiting pun dimulai.
dan Maisie pun menolong Red Blaster. Saat Maisie tenggelam, ia ditolong oleh bayi monster yang sebelumnya telah diselamatkan. Maisie mencoba meminta bantuan Red Blaster untuk kembali ke rumah dengan isyarat. Red Blaster pun menolong mereka. Saat berada di atas punggung Red Blaster, Maisie melihat banyak tombak bekas serangan dari serangan Kapten Crow. Ia segera melepaskan semua tombak. Di tempat lain, Kapten Crow telah tiba di Pulau Mukesh, tempat penyihir berada. Ia segera mendatanginya dan meminta senjata untuk mengalahkan Red Blaster. Akan tetapi ia harus menerima kutukan dari penyihir tersebut. Dendam yang tinggi membuat Kapten Crow tidak memperdulikan kutukan tersebut. Penyihir segera memberikan senjata yang memuat racun di dalamnya. Jacob mulai mempercayai bahwa monster bukan seperti yang dipikirkannya selama ini. Ia adalah binatang yang baik jika orang tidak menyerangnya. Sampailah mereka di pulau. Pada kesempatan itu, Jacob mengisyaratkan kepada Red Blaster jika ia tidak akan pernah menyerang lagi monster lautan. Monster hunting! Kawan kau. Saat Red Blaster ingin kembali, ia mencium darah dari para pemburu monster di kerajaan yang membuatnya sangat marah. Red Blaster pun menyerang mereka semua meskipun Jacob dan Maisie sudah mencoba untuk menenangkannya. Maisie terjatuh dan pingsan. Tak lama kemudian datanglah Kapten Crow dengan senjata barunya. Hanya dengan sekali tembakan dapat melumpuhkan Red Blaster dan membuatnya tertidur. Setelah dilumpuhkan, Kapten Crow membawa Red Blaster ke kerajaan untuk diperlihatkan kepada raja dan ratu kerajaan. Jacob dan Maisie mendatangi ke kapal Kapten Crow dan mereka pun kembali bersama. Di dalam kapal, Jacob menjelaskan kepada Kapten Crow jika ia telah berteman dengan Red Blaster dan meminta untuk melepaskannya. Tapi Kapten Crow tidak percaya dan menolak permintaan Jacob. Sampai pada akhirnya Maisie mulai sadarkan diri. Ia berusaha memotong tali yang mengikat Red Blaster dengan pisau mungilnya. Kapten Crow ingin membunuh Red Blaster di hadapan raja dan ratu. Sebelum itu terjadi, Jacob mendekati Kapten Crow dan meminta sang kapten untuk tidak membunuhnya. Akan tetapi, kapten menolak dan meminta Jacob untuk mundur. Mereka berdua pun saling berperang. Pertarungan itu dimenangkan oleh Kapten Crow. Namun sebelum membunuh Red Blaster, Maisie berhasil melepaskan tali yang mengikat Red Blaster sehingga membuatnya tersadar dan menyerang kembali Kapten Crow. Kapten Crow terjatuh dan Red Blaster siap memakannya. Akan tetapi sebelum hal itu terjadi, Maisie menghentikannya. Jacob datang dan memberikan isyarat kepada Red Blaster untuk berhenti memburu monster. Red Blaster pun lebih tenang. Maisie memberikan pidato bahwa yang membuat peperangan ini adalah pihak kerajaan. Mereka semua diajarkan untuk membenci semua monster lautan dan memburunya. Raja yang tak terima dengan tuduhan itu meminta jenderal untuk menyerang Maisie. Namun jenderal hanya terdiam dan tidak ingin melakukan perintah raja. Masyarakat kerajaan pun mendukung Maisie. Begitupun jenderal kerajaan. Cerita ditutup dengan happy ending. 2 nyawa terselamatkan. Penduduk terselamatkan, begitu pula para monster lautan. Let it end. Film yang sangat menghibur dengan kualitas visual keren. Film ini sekaligus mengajarkan kita semua tentang kasih sayang, kepedulian, dan berani melawan hal yang tidak benar. Sampai di sini dulu perjumpaan kita. Semoga bisa bertemu kembali di video selanjutnya. Jika kalian ingin support channel ini, bisa tancapkan jempol kalian dan subscribe. Dukungan kalian sangat berarti bagi perkembangan channel ini. Terima kasih sudah menonton.